Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Allah kami, Bapa yang di sorga, Tuhan yang penuh kasih. Selamat pagi, Bapa. Terpujilah namamu. Kami sangat memerlukan kuasa roh-Mu pagi ini. Urapilah kami dengan kuasa surga, agar segala perkataan kebenaran yang akan disampaikan hanya berasal dari Tuhan, dan kami semua yang mendengar dapat dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat pagi sekali lagi. Puji Tuhan, oleh karena kasih sayang Tuhan, kita sudah tiba di hari yang keempat dari rangkaian Minggu Sembahyang yang pertama dari doa Ibu. Dengan tema di akhir perjalanan, mempersiapkan diri bertemu dengan Yesus di saat-saat yang paling gelap di dunia. Kita akan belajar satu pelajaran yang sangat penting, mempersiapkan kita untuk kedatangannya. Sebuah peringatan yang terakhir. Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullah. Allah, ya Allah. Meron betul sakit apa-apa ini mas. Ini sorry tiket mas. Tos video call apa nih gak percaya. Oh pak, kira mau gini nggak beli? Gelap lur, Gunung Semeru jam 15.08 erupsi. Ya Allah, entek jembatan ya Allah. Ya Allah, entek Mas Irul. Kiamat lagi Mas Irul. Ya Allah, entek ya Allah. Jembatan entek ya Allah. Entek. Info sementara Sumberwulu, lahar Semeru meletus jam 4 sore seperti malam, saudara. Khususnya bagi warga Kabupaten Malang, para kepala desa untuk waspada. Inilah kondisi Lumajang pada saat hari ini, jam 4 sore seperti malam hari. Hujan lebat disertai angin. Bapak Ibu tentu mengingat peristiwa letusan Gunung Semeru hampir setahun yang lalu di akhir 2021.
Saat itu kami masih melayani di Kota Lumajang, dan peristiwa ini terjadi tidak jauh dari kami tinggal. Dan terima kasih melalui kumpulan doa Ibu telah memberikan bantuan yang sungguh luar biasa yang kami sudah salurkan kepada korban bencana alam di sana. Tentu Bapak Ibu masih mengingat bagaimana peristiwa yang dahsyat ini terjadi. Di layar saya tampilkan korban-korban yang berjatuhan, bahkan peristiwa-peristiwa bagaimana ketika mereka harus terkubur di bawah pasir yang dalam. Ada cerita bagaimana saudara-saudara kita, para penambang pasir ini, mereka tenggelam dengan adanya lahar dingin yang lewat. Dan ketika saat mereka mencari pasir tidak sempat melarikan diri. Dan saat mereka hendak keluar dari sungai besar itu, lahar dingin itu sudah sapu mereka dan ditemukan ketika ini sudah mereda. Mereka sudah ada beberapa meter di bawah timbunan pasir yang dalam. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab dan Nyonya White sudah meramalkan bencana dan malapetaka yang sangat besar yang akan jatuh di bumi kita ini secara mendadak di akhir zaman. Bencana-bencana alam yang akan membawa dunia kita ke tepi kehancuran. Namun seberat apapun bencana-bencana ini, semua bencana ataupun kejadian itu, saudara, bukanlah satu ujian yang terakhir. Semuanya ini Alkitab katakan hanyalah permulaan. Ujian itu akan datang sebagai akibat upaya dunia untuk menanggulangi bencana-bencana ini. Karena para pemimpin dunia akan mengakui dimensi-dimensi spiritual dari apa yang sedang terjadi. Mereka akan mencari sebuah jalan keluar rohani. Artinya akan disikapi oleh para pemimpin dunia dari seluruh pemerintahan universal bahwa semua bencana-bencana yang terjadi ini adalah karena satu pemberontakan kepada Allah. Dan nanti kita akan bahas siapa biang keroknya. Kita tahu bahwa setiap solusi spiritual yang dicari dunia bisa jadi ini salah. Kenapa? Karena ujian itu datang apabila umat Allah menolak untuk bekerja sama dengan solusi spiritual dunia terhadap krisis. Dunia melihat bahwa akan ada satu perintah yang luar biasa dikeluarkan karena kita, umat-umat Allah ini. Inilah yang akan membawa goncangan hebat bagi umat gereja Advent yang telah dibicarakan selama lebih 150 tahun. Ini juga akan merupakan awal dari krisis akhir yang memaksakan seluruh dunia pada akhirnya menjadi dua kubu sehingga masa percobaan itu ditutup. Yesus pun akan segera datang. Nah, apa penggoncangan itu? Inilah yang saya maksudkan ketika di awal saya sudah sampaikan bahwa sebelum pintu kasihan itu ditutup, umat Allah harus dimeteraikan. Namun sebelum pemeteraian itu terjadi, umat Allah harus diayak, umat Allah harus digoncang. Nah, penggoncangan mengacu kepada satu masa ketika mereka yang bukan umat Allah yang sejati akan digoncangkan keluar dari dunia, dari gereja. Nah, sekarang ini ada dua jenis umat di dalam gereja, yakni umat Kristen yang sejati dan mereka yang mengaku sebagai umat Kristen, namun sesungguhnya bukanlah orang yang benar-benar telah bertobat. Ada dua jenis orang-orang yang demikian ada di dalam gereja. Nah, goncangan itu akan mengubah semuanya ini. Nyonya White katakan, tidak lama lagi umat Allah akan diuji oleh pencobaan-pencobaan yang kejam. Dan sebahagian besar dari mereka yang tampaknya sejati dan benar akan terbukti hanyalah sekam saja. Penggoncangan ini perlu untuk memisahkan umat Allah yang asli dengan yang palsu. Itulah sebabnya Tuhan mengamarkan kepada kita supaya kita benar-benar bersedia untuk waktu itu.
Nah, perhatikan apa penyebab penggoncangan ini. Nyonya White sebutkan tadi pencobaan yang kejam. Dia katakan bahwa dengan tepat pencobaan kejam itu jatuh pada gereja. Di dalam nasihat Allah untuk masa kini jilid 2 katakan, ketika hukum Allah dibuat tidak berlaku, gereja akan diayak oleh pencobaan kejam. Nyonya White mengacu kepada satu saat ketika hukum Allah akan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini sudah menjadi pendapat begitu banyak umat Tuhan, bahwa sekarang yang berlaku adalah hukum kasih karunia. Saya teringat peristiwa beberapa tahun yang lalu ketika saya masih menjadi mahasiswa di Unclub. Satu KKR telah diadakan oleh salah satu denominasi gereja. Di dalam KKR itu, pendeta menyampaikan bahwa saat ini kita sudah tidak di bawah hukum, tetapi di bawah kasih karunia. Hal ini menyebabkan satu peristiwa yang tidak diduga. Salah seorang pemuda yang mengikuti KKR ini tiba-tiba menangkap itu secara literal. Oh, jadi hukum sudah tidak berlaku lagi. Dia percaya dengan apa yang pendeta sampaikan. Lalu apa yang dia lakukan? Dia curi kambing Pak Pendeta. Ketika dia curi kambing Pak Pendeta, didapatilah di situ bahwa jejak itu mengarah ke rumahnya. Dan ketika polisi datang untuk menyelidiki kasus ini, didapati bahwa hewan ternak itu ada di rumah pemuda ini. Ya. Umat yang marah menyampaikan kepada orang muda ini, kenapa kau curi kambing pendeta? Kenapa kau curi? Dia bilang, pendeta bilang, hukum sudah tidak berlaku lagi. Hukum sudah tidak berlaku. Jadi kita sudah boleh untuk mencuri. Bukan. Nah, mereka pada akhirnya sampaikan demikian. Dan pada akhirnya, pendeta ini merasa malu. Sejak saat itu, salah satu denominasi gereja ini dilarang untuk mengadakan KKR di desa tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, benarkah bahwa hukum Allah sudah tidak berlaku lagi? Dan saat ini yang berlaku adalah hukum kasih karunia. Nyonya White tidak mengutarakan secara tepat kapan selama krisis yang akhir itu setan akan muncul sebagai Kristus. Dan apabila krisis akhir tiba, sebahagian orang akan berpikir bahwa undang-undang yang dibuat untuk membinasakan umat Allah itu masuk akal. Akan tiba masanya bila mana umat-umat Tuhan yang memeliharakan hukum Allah akan dituduh pemberontak. Mereka yang menolak turut serta dengan mayoritas akan disebut fanatik dan tidak setia. Mengatakan bahwa penurutan yang sungguh-sungguh kepada firman Allah itu dianggap sebagai pemberontakan. Pada akhirnya, pada masa penggoncangan ini, banyak umat Advent yang akan meninggalkan iman mereka. Di dalam buku Alfa Omega, jilid 8 katakan demikian. Apabila topan mendekat, suatu golongan besar orang yang mengaku percaya kepada pekabaran malaikat yang ketiga, tetapi belum disucikan oleh penurutan kepada kebenaran, meninggalkan kedudukan mereka dan bergabung dengan barisan penentang. Nyonya White sudah katakan lebih dahulu, akan ada sekumpulan besar orang yang pada akhirnya yang mengaku mengikuti terang itu meninggalkan kebenaran. Pada masa penganiayaan itu, kelas yang dangkal dan konservatif yang pengaruhnya secara perlahan dan pasti memperlambat pekerjaan akan meninggalkan iman. Ketika hukum Allah dinyatakan tidak berlaku, gereja akan diayak oleh pencobaan-pencobaan kejam dan suatu bagian yang lebih besar daripada yang kita antisipasi sekarang akan mendengarkan roh-roh yang menipu itu dan doktrin iblis. Saudara yang kasih, Tuhan tahu siapa umatnya yang benar. Tuhan tahu siapa kita masing-masing.
Kita boleh menipu orang lain. Kita boleh memakai topeng, tapi tidak di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya pagi ini mari dengan segala kerendahan hati kita datang memeriksa hati kita di hadapan Tuhan. Agar nyata kelak bahwa kita ini bukanlah skam, namun gandum yang padat berisi. Dalam pernyataan terakhir yang White katakan demikian, satu bagian yang lebih besar daripada yang kita antisipasi sekarang. Artinya, akan ada pengayaan, penggoncangan yang melibatkan umat-umat Tuhan yang pada akhirnya tertampi keluar, yang Nyonya White katakan jumlahnya sangat besar. Yesus mengatakan bahwa selama masa kesudahan, umat Kristen palsu sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, inilah yang disebut di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, lalang dan gandum. Karena apa? Yesus bilang, jangan kau cabut lalang itu. Karena bisa jadi saat kau cabut lalang itu, yang lain, maksudnya gandum itu juga akan ikut tercabut. Karena saat ditanam, itu akan saling bertalian satu dengan yang lain. Jadi, umat-umat Tuhan yang benar dan yang palsu akan ada di dalam gereja Tuhan. Dan saat itu terjadi, Tuhan benar-benar akan mengayak mereka. Nah, dengan banyaknya umat yang mengaku pilihan Allah ini, hal seperti ini bisa saja terjadi. Dan pertanyaan sekarang yang terpenting kita tanyakan, yang mana sebenarnya umat pilihan itu? Siapa yang akan selamat dari penggoncangan ini? Tentu kita semua berharap bahwa kita yang akan selamat. Tentu kita yang akan lewat dari penggoncangan itu. Dan siapa di pihak Allah yang akan keluar dari goncangan ini? Siapa yang akan meninggalkan iman dan bergabung dengan musuh? Apakah ada cara untuk menjamin bahwa kita tidak akan menyerah apabila tekanan menjadi terlalu berat? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap orang di antara kita akan diuji. Setiap orang akan ditimbang. Dan setiap orang akan diayak. Akan sungguh nyata siapa kita. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan tentang orang-orang di saat sebelum akhir. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, mereka sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Benarkah mereka tidak tahu? Sebenarnya bukan tidak tahu. Karena Nuh berbicara 120 tahun. Dan saat ini pekabaran demi pekabaran telah disampaikan. Jadi bukan tidak tahu, yang benar adalah tidak mau tahu. Jadi apa yang salah dengan makan, minum, dan menikah? Itu tidak ada yang salah. Yang Yesus maksudkan adalah bahwa orang-orang sebelum air bah sibuk dengan kehidupan sehari-harinya, lalu melalaikan persiapan rohani untuk krisis yang menunggu mereka. Itulah yang akan terjadi saat ini dan sementara terjadi. Sekularitas sungguh luar biasa saat ini. Sulit sekali untuk mengundang datang dalam kumpulan-kumpulan rohani. Apalagi kalau sekarang semua dilaksanakan secara daring. Sulit bagi umat Tuhan untuk datang secara offline sekarang ini. Karena sudah enjoy menikmati gereja daring. Nah, kita lihat sini. Siapa yang akan tergoncang keluar ini? White katakan ada beberapa golongan. Mereka yang dangkal dan konservatif, yang pengaruhnya secara perlahan dan pasti memperlambat pekerjaan. Inilah orang-orang yang merasa diri cukup, orang-orang yang sudah merasa diri sudah berada di dalam gereja Allah yang benar, dan tidak perlu lagi dia belajar lebih dalam. Dia merasa tidak perlu itu, saya sudah tahu. Mereka lah yang akan tergoncang keluar. Mereka yang mendapat hak istimewa, yang sangat cerah dan berharga, tapi tidak meningkatkannya. Mereka yang percaya
bahwa apa yang mereka yakini benar, namun tidak mau menyampaikannya kepada orang lain, tidak mau bersaksi, tidak mau meningkatkan imannya. Apabila goncangan tiba dengan menggunakan teori-teori palsu, para pembaca yang dangkal ini, perhatikan di sini, yang tidak mempunyai pegangan dimanapun, adalah seperti pasir yang bergeser. Mereka menyelip ke dalam posisi mana saja, sesuai dengan tujuan perasaan detil mereka. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang tidak memiliki iman. Orang-orang yang memiliki iman sesuai dengan keadaan, situasi. Kalau menguntungkan, saya Advent. Kalau tidak, oh saya Kristen. Biasa. Tuhan akan menampi betul yang seperti ini. Semua yang digoncang, yaitu yang tidak mau berdiri dengan berani dan tidak berserah demi kebenaran dan berkorban bagi Allah dan pekerjaannya. Orang-orang yang hanya mementingkan keuntungan pribadi dan tidak mau tahu dengan pekerjaan Tuhan. Berikutnya adalah mereka yang selangkah demi selangkah menyerah terhadap tuntutan duniawi dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan duniawi. Orang-orang yang demikian tidak akan kesulitan menyerah kepada kekuatan yang akan berkuasa ini, yang sedang berkuasa ini, daripada menjadikan diri mereka sasaran cemoohan, penghinaan, ancaman penjara, dan kematian. Bukan satu hal yang aneh lagi jika ada anggota jemaat Tuhan yang lebih takut terhadap manusia daripada Tuhan. Lebih takut kehilangan gaji, lebih takut kehilangan penghasilannya daripada menurut Tuhan. Sudah amat sangat jarang ditemukan Hananya, Misael, dan Azaria modern yang semuanya itu hilang digerus dengan kebutuhan diri. Orang-orang yang lalai dan tidak peduli, yang tidak bersatu dengan mereka yang cukup menghargai kemenangan dan keselamatan, yang dengan tabah menderita tidak akan memperolehnya, dan mereka ditinggalkan di belakang dalam kegelapan. Mereka yang tidak peduli dengan kebenaran firman Tuhan dan hanya sibuk dengan urusan-urusan duniawi, merekalah yang pertama akan ditinggalkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemarin saya singgung sedikit bahwa selama masa penggoncangan ini, Tuhan bukan hanya membiarkan kita untuk hidup di dalam iman kita bertumbuh, namun Tuhan juga campur tangan dalam setiap pertumbuhan yang terjadi. Tuhan tidak pernah biarkan saudara dan saya bertumbuh sendirian. Dia selalu menyertai kita. Dan setiap senti pertumbuhan iman kita, Dia berikan yang terbaik. Yang pertama kita harus pahami adalah tentang pembenaran. Apa itu pembenaran? Pembenaran berarti bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima kita seakan-akan kita ini tidak berdosa atau tidak melakukannya. Menempatkan kebenarannya sendiri yang sempurna pada kita demi kepentingan kita. Ia menyatakan bahwa kita benar, walau tabiat kita masih banyak cacatnya. Ini yang disebut pembenaran. Jadi saudara dan saya yang berdosa ini, kita dibungkus oleh kebenaran Kristus. Jadi yang terlihat di hadapan Bapa adalah kebenaran Kristus. Saudara dan saya yang berdosa ini tidak nampak lagi, karena kebenaran Kristuslah yang menutupi kita. Kita bersyukur karena Tuhan sudah lakukan itu bagi kita. Nah, sekaranglah waktunya untuk belajar mempercayai kasih Allah bagi kita. Allah mau supaya kita masing-masing belajar bahwa Dia mengasihi kita walaupun kita ini tidak sempurna. Yang kedua, pada waktu saudara dan saya selesai dibenarkan, pada saat kita menerima baptisan, ingat, itu belum berakhir. Sementara kehidupan kita berjalan, kita pun dikuduskan. Saat kita dikuduskan setiap hari oleh Roh Kudus, Dia akan menolong kita melawan perasaan sombong, getir, dan segala perasaan yang sulit sekali untuk kita bersihkan. Bapak Ibu, sulit meminta Allah mengubah keinginan kita.
dan sulit bagi kita untuk merubah semua karakter kita dengan kuasa kita sendiri. Kita perlu pertolongan dari atas. Orang yang sepanjang hidup mereka memaafkan cacat dan kekurangan dalam tabiat mereka, dan bukannya mencari kuasa Allah untuk mengubahkan, akan menemukan bahwa cacat-cacat itu akan menyebabkan mereka menyerah di bawah tekanan. Dan apabila goncangan itu tiba, mereka akan melangkah keluar. Ingat apa yang saya sampaikan kemarin. Setiap kita punya dosa kesayangan. Dosa yang tersembunyi dan hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Setiap kesalahan yang dipelihara, yang disebutkan kalau buat cacat, namun ditoleransi terus-menerus, satu saat itulah yang akan menyebabkan kita menyerah di bawah tekanan. Ini yang White katakan, bahwa goncangan itu akan menguji karakter kita. Allah sekarang sedang mengayak umatnya, menguji tujuan-tujuan mereka, dan alasan-alasan mereka. Banyak ternyata hanyalah sekam saja, bukan gandum, dan tidak ada nilainya. Tidak lama lagi umat Allah akan diuji oleh pencobaan-pencobaan yang kejam, dan sebagian besar dari mereka yang nampaknya sejati dan benar akan terbukti hanyalah logam bermutu rendah saja. Ketika saya menemukan kutipan nubuat ini, saya berusaha untuk menerawang jauh ke dalam diri saya sendiri. Menjadi pelayan Tuhan. Saat saudara dan saya betul-betul kita merasa bahwa kita melayani Tuhan. Namun ternyata kita kedapatan tidak bersih di hadapan Tuhan. Alkitab katakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami menyembuhkan orang demi nama-Mu? Bukankah kami melakukan banyak kebajikan, banyak perbuatan baik demi nama-Mu? Tapi Yesus bilang, sorry, I don't know you. Tuhan tidak mengenal kita. Semua hanya karena motif yang salah. Saat kita merasa bahwa kita sudah melayani Tuhan, tapi kita melakukannya dengan motif yang tidak benar. Tuhanlah Allah yang mengetahui motif kita. Itulah sebabnya dikatakan, Dia tahu kita betul. Dia tahu kita ini sekam atau gandum. Biarlah terjadi perlawanan. Biarlah kefanatikan dan sifat tidak toleran merajalela. Biarlah penganiayaan disulut, maka orang-orang yang setengah-setengah hati dan orang yang munafik akan goyah dan meninggalkan imannya. Tetapi orang Kristen sejati akan berdiri teguh bagaikan batu karang. Imannya semakin kuat, harapannya semakin cerah, lebih daripada waktu hari-hari kemakmuran dan kelengahan. Nyonya White katakan, semua perlawanan, bahkan sifat intoleran akan merajalela. Di negara kita bukan mayoritas. Akan tiba masanya, bila semua itu akan terjadi. Dan saat itu terjadi, akan nyata siapa di pihak Allah dan siapa yang hanya setengah-setengah saja. Satu sebab mengapa kita sekarang harus mengatasi dosa dan mengembangkan karakter yang mencerminkan karakter Kristus adalah supaya kita bisa hidup suci setelah penutupan masa pencobaan tanpa seorang pengantara. Kita tiba di dalam seruan nyaring, sebuah peringatan terakhir. Masih ingat ketika saya sampaikan bahwa saudara dan saya sementara berada di kereta terakhir, di perjalanan terakhir, dan masinis ilahi itu berseru, bangun, bangun, bangun. Kita hampir tiba. Kereta sudah akan berhenti. Stasiun terakhir sudah di depan mata.
saatnya bagi kita untuk bangun dari tidur. Demikianlah halnya dengan pengikut-pengikut Kristus. Sementara mereka mendekati waktu kesesakan, harus berusaha sekuat tenaga menempatkan diri dalam terang yang benar di hadapan orang untuk menghilangkan prasangka buruk dan menghindari bahaya yang mengancam kebebasan hati nurani. Serukan kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Tuhan sangat mencintai kita. Itulah sebabnya Dia mengizinkan penundaan ini, supaya sebahagian besar di antara kita boleh diselamatkan. Kedatangan kedua Kristus akan terjadi di saat paling kelam dalam sejarah dunia, apabila perbuatan penuh dosa dari umat manusia begitu besar, sehingga Allah tak dapat memikulnya lagi. Pendurhakaan terhadap Allah sudah mencapai puncaknya. Dunia sudah terbuai oleh ilah zaman baru, yang menurut mereka adalah ilah-ilah kecil, sepele. Kebenaran terletak di dalam diri mereka sendiri, dan bahwa mereka bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan selama itu menyenangkan, membahagiakan. Cuma sedikit, tidak apa-apa. Pada akhirnya, dunia akan meluncur langsung ke neraka. Bagaimana kita bisa memberitahu orang-orang seperti itu bahwa Allah mengasihi mereka dan menginginkan mereka bertobat dari dosa mereka, dan bahkan bukan bersukaria di dalamnya? Bagaimana kita bisa memberitahu orang-orang seperti itu bahwa masa percobaan mereka sudah akan ditutup, dan pilihan-pilihan yang mereka buat sekarang penting sekali, karena ini adalah pilihan terakhir? Bagaimana kita mengatakan hal ini dengan ancaman penjara dan kematian menggantung di atas kepala kita? Karena mengatakan akan ada resiko bagi kita saat kita menyampaikan kebenaran Tuhan. Kita harus berbicara memang tentang kasih Allah, tapi kita juga harus kasih tahu apa yang dikatakan Alkitab tentang dosa, kebenaran, dan penghukuman. Dan Yahweh katakan dosa itu dengan namanya, supaya kita katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Malapetaka akan datang. Malapetaka yang sangat menakutkan, yang sangat mendadak. Kehancuran ini akan terjadi susul-menyusul. Jika manusia yang sudah tertipu meneruskan dengan cara yang sama, mereka menjalani kehidupan mereka, tidak mengindahkan hukum Allah, dan mempersembahkan kepalsuan-kepalsuan di depan orang, Allah membiarkan mereka menderita malapetaka, supaya pikiran sehat mereka bisa disadarkan. Ada kalanya Tuhan biarkan kita merasakan penderitaan. Ada kalanya Tuhan biarkan kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, supaya kita sadar. Itu baru cubitan kecil. Tapi kita sudah bersungguh dan Tuhan mau supaya kita sadar dengan pikiran sehat kita bahwa kita sudah menyimpang. Masa penggoncangan yang ada di depan kita akan jadi awal dari saat paling gelap di bumi ini. Dan cara satu-satunya bersiap di saat itu adalah dengan melakukan persiapan itu sekarang. Umat Advent percaya bahwa Allah memanggil kita untuk memperingatkan dunia tentang perkara-perkara yang penting dan genting ini, dan untuk mempersiapkan orang untuk perkara-perkara tersebut. Tapi siapa yang akan memperingatkan kita? Ini lebih dari sekedar memperingatkan orang mengenai kesukaran. Kesukaran di depan kita adalah untuk satu tujuan: membangunkan dan menyadarkan orang terhadap kenyataan bahwa sejarah manusia sudah mendekati akhir, dan bahwa siapa saja yang menginginkan kehidupan kekal hanya punya sedikit waktu saja untuk mendapatkannya. Itulah yang akan menjadi amaran kita sekarang ataupun nanti. Yahweh katakan, amaran belas kasihan terakhir kepada sebuah dunia yang akan binasa. Mari kita pikirkan ini. Pesan keselamatan ini disampaikan sudah 6.000 tahun yang lalu.
Dan bisa jadi semuanya ini akan berakhir tidak lama, hanya beberapa tahun ke depan, who knows. Dan bila masa tiba, hanya akan tersisa waktu yang pendek saja untuk kita diselamatkan. Nah, betapa pentingnya saudara agar kita sebagai umat Tuhan menyadari hal ini. Ibrani 3:15-19 katakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Seruan nyaring masinis ilahi itu terdengar. Dan saat ini, mari buka hati kita. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti bibit, saudara dan saya harus mati kalau kita mau bertumbuh. Dan jika kita mau, kita bisa. Tuhan Yesus telah menyediakan kesempatan dan semua yang kita butuhkan untuk berubah. Tunggu apa lagi? Tuhan memanggil kita. Penundaan kedatangan Tuhan, anggaplah sebagai sebuah kesempatan kedua bagi kita semua sekarang untuk berbenah. Dan jangan anggap enteng kesabaran Tuhan. Waktunya akan tiba bila kita tak dapat kembali lagi. Sebuah peringatan terakhir, kereta akan segera berhenti. Semoga Tuhan Allah menolong kita, menyambut panggilannya, dan kita pun dapat diselamatkan. Amin. Amin.